Jadi bacanya Syarah Al-Hikam nomor 118 yang pakai cetakan kitab nomornya 63. Benar itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa su'ila Abu Ali Ar-Ruzbari. Itu sesatir ragu-ragu bacanya itu apa bacanya ya? Wa su'ila Abu Ali Ar-Ruzbari radhiyallahu ta'ala anhu anil isyarati. Faqala al-isyaratu al-ibanatu amma yatadammanuhul wujdu minal musyari ilaihi la ghairu. Wa su'ila Abu Ali Ar-Ruzbari radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah Syekh Abu Ali Ar-Ruzbari radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang isyarat. Faqala, maka beliau berkata, beliau menjawab, al-isyaratu al-ibanatu amma yatadammanuhul wujdu minal musyari ilaihi. Isyarat yaitu penjelasan dari sesuatu yang terkandung di dalamnya sentuhan dari Allah Azza wa Jalla. Musyari ilaihi langsung ke tarjah Allah aja. Dari zat yang dituju gitu. Isyarat yaitu penjelasan tentang sesuatu yang terkandung di dalamnya sentuhan dari Allah Azza wa Jalla, dari zat yang kita tuju ketika beribadah. La ghairu, bukan yang lainnya. Makanya kemarin di bahasan sebelumnya isyarat itu saya artiin sentuhan-sentuhan ilahi. Kita lagi zikir, tiba-tiba ngerasain nikmatnya zikir, hati rasanya sejuk, tiba-tiba muncul gairah, muncul semangat, sehingga nggak ngerasa capek sama sekali walaupun zikirnya lama. Atau lagi sholat, meskipun panjang bacanya tapi nggak ngerasa pegel kaki, itu sentuhan namanya, sentuhan ilahi. Meskipun kita jarang-jarang dapetin yang kayak begitu. Udah tuh. Itu pengertian dari isyarat menurut Syekh Abu Ali Ar-Ruzbari. Jelas itu dah. Wa fil haqiqati, dan di dalam hakikat, innal isyarata tashabuhal ilalu wal ilalu ba'idatun min ainil haqaiqi. Sesungguhnya isyarat tashabuhal ilalu masih bisa tercemar oleh cacat-cacat. Karena enggak semua apa yang kita dapatkan ketika zikir itu memang murni dari Allah. Bahkan kadang-kadang kalau buat orang kayak kita membanyakan bisikan yang lain, bukan lagi warid dari Allah, bukan. Makanya banyak orang yang akhirnya keder karena begitu. Padahal isyarat yang datang bukan isyarat dari Allah, tapi itu dia yakini dan dia jadikan pegangan sehingga keblinger pemahamannya, sehingga salah jalan,
sesat tauhidnya. Karena dia meyakini isyarat yang datang itu padahal bukan dari Allah. Cuma dia yakin itu dari Allah. Mang Pudin tahu-tahu nurut kesurupan Syekh Abdul Qadir. Masa Syekh Abdul Qadir bisa nyurup gitu. Iseng amat Syekh Abdul Qadir. Gitu. Udah gitu lagi ngasih pesannya pakai bahasa Indonesia. Sejak kapan Syekh Abdul Qadir belajar bahasa Indonesia? Karena isyarat itu masih bisa tercemar oleh cacat-cacat. Makanya dari dulu kita dipesan tuh, misalnya jangan sampai kita gampang ketipu sama yang isyarat yang datang ketika kita lagi wirid, lagi zikir, lagi ibadah. Jangan gampang ketipu. Kata kita mah isyarat dari Allah aja. Bang Imam malamnya habis zikir, paginya ngetanin sambil telanjang aja. Malam dapat isyarat ini saya. Bahkan ketika kita baca kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir, itu setan bilang ketika setan nampak di hadapan Syekh Abdul Qadir dalam bentuk cahaya, setan bilang, "Aku adalah Tuhanmu." Kan Syekh Abdul Qadir langsung ngusir, "Ikhsha ya la'in." Pergi kau dari sini wahai makhluk terkutuk. Gitu. Karena dia nggak gampang ketipu, emang kayak kita. Datang-datang ngaku saya Syekh Abdul Qadir, saya macam-macam dah ngaku wali. Padahal belum tentu, bisa jadi cuma jin, sekedar jin. Dia malih rupa berbentuk seorang syekh yang kita muliakan, tahu-tahu cuma pengen bikin kita sesat doang, kan gitu. Itu isyarat itu namanya. Isyarat itu masih bisa tercemar oleh cacat-cacat. Makanya lebih selektif lagi dan lebih hati-hati lagi, waspada lagi. Itulah pentingnya kita punya seorang guru pembimbing. Pentingnya kita punya mursyid itu. Jadi ketika kita zikir kemudian dapat isyarat sesuatu, dapat bisikan, kita tanyakan ke mursyid kita, ke pembimbing kita, ini bener apa enggak isyaratnya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, diyakini, dipakai aja. Gitu. Itu yang kadang-kadang bikin sampai setan bilang, aku sudah membuat 70 ahli tauhid sesat dengan cara seperti ini. Itu yang ahli tauhid. Karena tadi isyarat yang dia dapat ditelan mentah-mentah, nggak nanya-nanya lagi, gitu. Langsung dia pakai aja. Makanya nggak sedikit kan yang akhirnya ngaku wali, ngaku nabi. Gitu. Ono dukun belakang ngaku nabi. Tahu Nabi Jiloh apa Nabi Niluh? Betul. Wal ilalu ba'idatun min ainil haqaiqi. Dan yang namanya cacat itu sangat jauh dari hakikat yang sebenarnya. Sesuatu yang di dalamnya masih terdapat cacat itu masih sangat jauh dari hakikat yang sebenarnya. Jangan sampai kita gampang ketipu sama isyarat-isyarat. Seakan kita bener aja. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri kan begitu kisahnya. Ketika beliau mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dia tunggu dulu sampai 3 kali mimpi. Udah ketiga kali baru udah nanya anaknya. Nanya sama Nabi Ismail, bagaimana menurut pendapat kamu? Ini kira-kira mimpi bener apa enggak? Nabi Ibrahim nanya sama Nabi Ismail. Di sini yang sering nanya Ismail cuma Bang Tony doang. Yang namanya sesuatu yang masih terdapat cacat di dalamnya itu masih sangat jauh dari hakikat yang sebenarnya. Makanya hati-hati lagi.
Jangan gampang percaya dengan isyarat yang kita dapatkan ketika zikir sampai kita betul-betul yakin bahwa itu beneran isyarat yang datang dari Allah, sentuhan ilahi. Kita pastikan dulu. Makanya dulu juga Buya ngajarin kalau ada yang datang ketika kita lagi zikir kayak atau lagi ngapain kayak, kita tes dulu kan, pakai alam taro 3 kali. Kalau misalkan dia beneran, paling cuma nyengir. Kalau emang dia cuma ngaku-ngaku jin yang maling rupa, ya paling dia hilang, terjadi asap. Baca alam taro 3 kali, alam taro, alam taro, alam taro. Memang agama yang taro. Wa qala Syibli radhiyallahu ta'ala anhu wa kullu isyaratin asyara bihal khalqu ilal haqqi fahiya mardudatun alaihim hatta yushiru ilal haqqi bil haqqi wa laysa lahum ila dzalika thariqun. Dan Imam Asy-Syibli radhiyallahu ta'ala anhu berkata, semua isyarat yang digunakan oleh makhluk untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla, fahiya mardudatun alaihim, itu tertolak atas mereka. Hatta yushiru ilal haqqi bil haqqi wa laysa lahum illa dzalika thariqun. Sehingga mereka betul-betul meyakini bahwa mereka bisa sampai kepada Allah karena diizin oleh Allah, karena Allah yang menyampaikan mereka. Hatta yushiru ilal haqqi bil haqqi, sehingga mereka meyakini bahwa mereka bisa sampai kepada Allah karena Allah yang menyampaikan mereka. Walaysa lahum illa dzalika thariqun, dan tidak ada bagi mereka satu kemampuan pun untuk bisa meraihnya. Selama kita masih mengandalkan kemampuan kita, masih mengandalkan kebisaan kita, masih mengandalkan isyarat yang kita dapatkan untuk bisa sampai kepada Allah, itu mardudat, selamanya akan tertolak, nggak bakal nyampe-nyampe, nggak bakal bisa masuk ke hadratil qudsiyah, nggak akan bisa wusul ilallah, nggak akan bisa. Selama kita masih mengandalkan kebisaan dan kemampuan kita, mengandalkan isyarat yang kita dapatkan, nggak bakal bisa. Sampai dia bisa meyakini bahwa kita bisa ibadah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah karena Allah yang menggerakkan kita, karena Allah yang mengizinkan kita untuk mendekat kepadanya, karena Allah yang menyampaikan kita, bukan karena isyarat yang saya dapatkan ketika zikir, bukan karena kebisaan saya, bukan karena kemampuan saya. Itu caranya. Kalau memang pengen betul-betul jadi orang ma'rifah, kan kemarin itu bahasanya ya, judulnya, orang yang menganggap bahwa Allah lebih penting dibanding isyarat yang dia dapatkan, bukanlah orang yang arif yang seperti itu. Orang yang arif, orang yang ma'rifah adalah orang yang meyakini bahwa mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Kan bahasan kemarin begitu sebelumnya ya. Kita pun kalau pengen sampai kepada Allah, pengen jadi orang ma'rifah, harus menanamkan keyakinan seperti itu di hati kita, bahwa kita nggak bisa apa-apa. Untuk bisa beribadah pun, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah pun, semuanya karena diberikan kekuatannya oleh Allah, karena digerakkan oleh Allah, bukan karena kebisaan kita, bukan karena isyarat yang kita dapatkan, bukan. Walaysa lahum illa dzalika thariqun, mereka tidak punya kemampuan apa-apa untuk meraih itu.
Atau kalau bahasa kitanya kalau ngikutin di sini pakai torikun, pakai jalan, mereka nggak punya jalan sedikit pun untuk ke arah sana. Kalau bukan karena digerakkan dan diizin oleh Allah, bukan karena Allah yang mendekatkan mereka, nggak akan bisa. Udah jelas? Kiai namanya Kiai. Cukup. Sesat diri kali. Kalau jawaban cukup. Apa kedua kali? Cukup. Jelas itu ya. Mang Budin kali Mang Budin. Sedikit terkait isyarat itu. Hah? Nah. Qala Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu ab'aduhum minallahi aktaruhum isyaratan ilaihi. Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu berkata, orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang paling sering mendapatkan isyarat. Orang yang paling banyak memperhatikan isyarat yang dia terima. Paling jauh. Apa? Isyarat sentuhan-sentuhan dari Allah ketika lagi zikir. Tahu-tahu dikasih lihat cahaya, rasanya hati ini terasa dingin. Itu isyarat-isyarat. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang paling sering mendapatkan isyarat dan paling sering memperhatikan isyarat. Karena lagi-lagi ya, ketika kita terlalu fokus ke isyarat yang kita dapatkan ketika zikir, berarti kita sudah lupa kepada tujuan utama kita untuk beribadah. Untuk ingat kepada Allah udah lupa. Jadi fokusnya bukan lagi pengen ingat sama Allah, jadi fokusnya ke isyarat udah. Makanya besok-besok pas begitu zikir pengen ngerasain kayak kemarin lagi. Bukan pengen ingat sama Allah lagi, bukan. Jadi pindah tujuannya. Kayak kemarin saya dapat cerita orang pulang umroh begitu. Ini cerita orang pulang umroh. Jadi ketika di Masjidil Haram itu bukan lagi ingat sama Allah yang ada. Yang ada pengen nyium Hajar Aswad, yang ada pengen bisa sholat di Hijri Ismail, yang ada pengen bisa ngekepin Ka'bah, bisa meluk Ka'bah, bisa megang Ka'bah. Udah lupa sama tujuan utamanya beribadah kepada Allah, udah lupa. Dia di situ harusnya ingat sama Allah, lupa. Yang diingat gimana caranya bisa nyium Hajar Aswad, gimana caranya bisa sholat di Hijri Ismail. Apalagi kayak yang lain mah gimana caranya biar bisa foto depan Ka'bah. Makanya yang seperti itu paling jauh dari Allah posisinya. Jadi yang dia ingat bukan lagi Allahnya, tapi yang dia ingat, yang dia perhatiin, yang dia fokuskan cuma sekedar isyarat yang dia dapatkan. Apanya Bang Haji? Nah iya, katanya cakep. Katanya mah cakep. Zikir dapat ngeliat macam-macam, dapat perasaan macam-macam, ngerasain macam-macam. Kata dia mah cakep banget. Tapi padahal dengan itu dia jadi lupa dengan tujuan utama dia zikir itu. Makanya dari dulu Buya sering bilang tuh, sholat itu agung, tapi bisa mengingat Allah dalam sholat itu lebih agung. Karena tujuan utama kita sholat untuk mengingat Allah. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Dapat isyarat pun itu cakep. Cuma kita ingat sama Allah ketika mendapatkan isyarat itu lebih cakep lagi. Jangan sampai malah isyarat itu mengalihkan kita dari tujuan utama kita untuk ingat Allah. Gitu. Makanya di sini Syekh Abu Yazid Al-Bustami bilang yang paling jauh dari Allah justru yang paling banyak dapat isyaratnya. Karena kebanyakan orang begitu dapat isyarat, yang difokusin, yang diperhatiin ya isyarat itu. Lupa sama Allah. Abang Her.
Lain lagi Om Budin. Udah tuh. Jelas. Terusin ini. Terusin. Mulai. Ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ganti hikmah udah. Ar-raja'u ma qoronahu amalun. Yang namanya roja itu, yang namanya harapan itu sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Harapan itu selalu diiringi dengan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau tidak diiringi dengan perbuatan, maka itu namanya angan-angan. Kemudian kita berharap pengen jadi orang sukses. Kita berharap pengen jadi orang kaya. Tapi kagak ada usahanya pisan. Itu namanya bukan berharap. Itu namanya angan-angan, ngayal. Hah? Bang Imam pengen punya anak, tapi bininya kagak dicolek-colek pisan. Itu namanya angan-angan. Ya, namanya harapan ya harus diiringi dengan perbuatan. Kita pengen dekat dengan Allah, ya tentunya harus ada perbuatan yang kita kerjakan. Nggak bisa kita, kalau Allah mau mendekatkan kita kepadanya, kita nggak ngapa-ngapain, gontar deket dewek, begitu. Nggak bisa begitu. Kayak orang makan aja. Kalau emang Allah takdirin kita kenyang, ntar gue kenyang dewek, kita nggak suap gue. Gitu. Harapan itu selalu diiringi dengan perbuatan. Kalau tidak diiringi dengan perbuatan, maka itu namanya angan-angan. Jadi jelas. Ar-raja'u maqamun syarifun min maqamatil yaqin. Roja itu merupakan makom yang mulia dari, kita tingkatan aja kali enakan ya. Roja itu merupakan tingkatan yang mulia dari tingkatan-tingkatan keyakinan. Wa huwa yub'itu 'alal ijtihadi fil a'mali. Dan sifat roja itu akan mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh, berusaha keras dalam melakukan amal perbuatan. Apa kemudian? Makanya dulu Buya sering bilang tuh, bedanya antara cita-cita sama angan-angan. Kalau cita-cita mah udah lagi mulai usaha, udah lagi megang duit, atau ngomong saya pengen beli mobil ini gitu. Emang ada duitnya atau emang lagi udah mulai usaha gitu. Ini tahu-tahu kalau angan-angan padahal kagak ada usahanya, duit spesial acan-acan kagak punya, tahu-tahu lagi ngomong aja gue pengen beli mobil ini gitu. Angan-angan tuh. Karena namanya roja itu dia akan membuat seseorang makin bersungguh-sungguh dalam melakukan amal perbuatan.
kita pengen dapat kasih sayang Allah, pengen dapat cintanya Allah, pengen bisa sampai kepada Allah, pengen jadi orang yang pengen jadi kekasih Allah, ya tentunya harus seimbang sama perbuatannya. Jangan tiba-tiba kerjanya tiap hari maksiat mulu padahal tapi pengennya jadi kekasih Allah. Ngimpi itu mah, angan-angan namanya. Ayat. Bagaimana? Jadi harus seimbang tuh, harus diiringi dengan perbuatannya. Kama dzakarnahu fil huzni, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam bahasan kesedihan, bahasan tentang sedih. Li'anna man roja syai'an tolabahu wa man khofa min syai'in hariba minhu. Li'anna man roja syai'an, karena orang yang mengharapkan sesuatu, tolabahu pasti akan mengejarnya. Wa man khofa min syai'in hariba minhu, dan orang yang takut dari sesuatu pasti akan menjauh darinya. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, ya tentunya perbuatan kita harus seperti perbuatan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan cuma ngomong doang. Apa gimana? Wajib Bang Budin. Gantungkan cita-citamu setinggi pohon rambutan, setinggi langit. Rojak, cita-cita kudu penting itu, agar kita terdorong untuk melakukan sesuatu itu harus punya. Makanya Azka begono aja jadinya, kagak ngapain, nggak punya cita-cita. Kita begini aja udah, kalau punya cita-cita, makanya nggak ada gairahnya, nggak ada semangatnya. Penting tuh Bang, cita-cita itu penting. Karena dengan adanya cita-cita, dengan adanya harapan, kita akan terdorong untuk lebih usaha dengan keras lagi, usaha untuk lebih keras lagi. Gitu. Akhirnya kan karena kita berharap untuk menjadi dekat dengan Allah, ibadah kita perbaiki, sholat kita bikin rapih lagi, puasanya kita perbaiki lagi, sedekahnya, zakatnya, zikirnya, kita kerjakan semuanya dengan cara yang terbaik. Karena kita punya harapan ingin dekat dengan Allah. Kalau enggak seperti itu, berharap pengen dekat sama Allah tapi cara ibadahnya enggak diperbaiki, itu angan-angan namanya, umniyah. Wa ammar roja'ul kadhibu alladhi yuftiru sahibahu anil amali wa yujarri'uhu alal ma'asi wal dhunubi. Adapun harapan palsu, sama anak sekarang ditambahin P-nya di ujung, PHP, pemberi harapan palsu. Wa ammar roja'ul kadhibu, adapun harapan palsu, alladhi yuftiru sahibahu anil amali, itu yang membuat orang yang memilikinya malah meninggalkan amal perbuatan. Ya tadi tuh orang ngomong pengen jadi kekasih Allah, pengen dekat sama Allah, tapi sholatnya masih asal-asalan, puasanya cuma sekedar nahan lapar sama aus, ama zikir kagak semangat pisan, ama berbuat baik malas. Itu berarti harapannya harapan palsu.
Karena kalau orang yang betul-betul berharap ingin dekat dengan Allah, pasti dia perbaiki semuanya. Dia kerjakan semua ibadahnya, semua perbuatannya dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang terbaik. Adapun harapan palsu itu yang membuat orang yang memilikinya meninggalkan perbuatan, meninggalkan amal ibadah. Wa yujarri'uhu 'alal ma'asi wal dunubi, dan menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Makanya banyak teman-teman kita yang ngomong begitu, dasar Allah maha pemaaf, dasar Allah maha pengampun. Itu harapan palsu. Maksiat mah jalan terus, ngerjain dosa mah masih terus dikerjain, tapi berharap semua perbuatannya dimaafkan oleh Allah. Kagak ada niatan pengen berhenti pisan, kagak ada niatan buat taubat pisan. Itu harapan palsu namanya. Itu jelas. Falaisa hadza biroja'in indal ulama'i. Maka yang seperti ini bukanlah termasuk roja menurut para ulama. Walakinnahu umniyatun, akan tetapi itu disebut angan-angan. Waghtirarun billahi ta'ala, dan tertipu dengan Allah Ta'ala. Tahu aja deh. Apa? Jelas itu. Kiai nambahin Kiai, cukup. Ustaz Satiri kali? Enggak. Kau Joman? Cukup dulu itu. Pada paham ini udah. Bagaimana pada paham? Udah tuh. Waqad dzammallahu qauman zannu mithla hadza. Dan Allah sangat mencela kelompok orang yang memiliki pandangan seperti ini. Memiliki anggapan seperti ini. Wa asarru ala hubbid dunya waridha biha wa tamannau al-maghfirata ala dzalika. Mereka terus-menerus cinta kepada dunia dan senang dengannya, tapi mereka mengharapkan ampunan atas itu semua. Itu tadi, maksiat masih getol, bikin dosa masih rajin, tapi ngarepinnya ampunan dari Allah. Umniyah, angan-angan. Pengen deket sama Allah, pengen masuk surga, pengen dapat ridho Allah, tapi kerjaannya tidak mencerminkan orang-orang yang ingin meraih itu semua. Udah pede buat lagi, mau kemudian surga ente. Udah pede buat, tapi perbuatannya jauh dari itu. Sholatnya kagak rapih pisan, acak-acakan, nggak sesuai tuntunan sama sekali. Puasanya nggak sesuai tuntunan, sedekahnya nggak sesuai tuntunan, zikirnya nggak pakai tuntunan. Tapi ngarepinnya pengen dapat ridho Allah, pengen masuk surga, pengen dekat sama Allah. Itu umniyah namanya, angan-angan gitu. Yang kayak begitu. Karena kalau memang dia punya harapan, punya roja yang sebenarnya, pasti dirinya akan makin terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Kita aja pengen disayang sama atasan kita, tentunya
buatan kita, kerjaan kita semua kita bikin sebagus mungkin, sebaik mungkin. Kita bikin rapi kerjaan kita. Karena pengen disayang sama atasan. Bini juga begitu kan, pengen disayang sama laki, semua dia kerjain dengan sebaik mungkin. Dia masak, dia ngepel, dia nyuci, semua. Hah? Lah iya, tentunya sama Allah juga harus seperti itu Bang Pudin. Kita pengen jadi kekasih Allah, kita pengen dapat ridho Allah. Ya tentunya harusnya semua perbuatan kita kerjakan dengan sebaik mungkin dalam rangka itu, mendekatkan diri kepada Allah. Bang Imam pengen disayang sama bininya. Nah, semuanya kan jiwa raganya diserahkan buat bininya. Duit kagak. Begitu kita pun harusnya seperti itu. Ama Allah semuanya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan diri kalian, dengan jiwa raga kalian, dan dengan harta kalian, semuanya. Jahidu, bersungguh-sungguh. Baru namanya dia roja. Kan kadang-kadang kita cuma bisa nyebut doang roja sama khauf. Tapi aslinya roja itu kayak gimana sih? Apa cuma sekedar dasar Allah sifatnya maha pengampun, dasar Allah sifatnya maha kasih sayang, ilok kita begini kagak dimaafin? Ya enggak begitu. Tentunya kalau kita pengen dimaafkan, diampuni oleh Allah, ya harus kita berhenti dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Begitu Bang Budi. Kadang-kadang kita cuma bisa nyebutnya doang roja sama khauf, roja sama khauf. Tapi aslinya roja masih salah mulu. Fasammahum khalfan. Maka Allah menyebut mereka dengan sebutan khalfan. Orang-orang yang terus-menerus cinta kepada dunia dan merasa senang dengan dunia, masih suka ngerjain maksiat, masih suka ngerjain perbuatan dosa, tapi ngarepin ampunan, itu Allah menyebutnya dengan sebutan khalfan. Wal khalfu ar-radi'u minan nasi. Dan kata khalfu itu berarti manusia yang sangat rendah, manusia yang sangat hina. Ar-radi'u minan nasi, manusia yang sangat rendah. Apa Ustaz? Kenapa? Dia mau ngiat terjemah lagi kan? Apa? Kalau di mana? Di ayat yang lain. Ayat surah apa? Iya, ini kan Al-A'raf kita bacanya, bukan yang itu. Terus bener. Emang itu disuruh apa itu? Faqala azza min qa'il fakhalafa min ba'dihim khalfun waritu alkitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Al-A'raf ayat 169. Maka Allah azza min qa'il berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka akhirnya mereka meninggalkan generasi penerus mereka, generasi yang buruk. Khalfun, generasi yang buruk. Waritu alkitaba, mereka mewarisi kitab suci Taurat, ya'khuduna 'arada hadzal adna. Tapi mereka masih memilih untuk mengambil kenikmatan dunia yang rendah ini. Padahal mereka mewarisi kitab suci Taurat
tapi mereka memilih untuk mengambil kenikmatan dunia yang rendah ini. Apa? Kemudian wa yaquluna sayughfaru lana, dan mereka berkata, ya mudah-mudahan kita diampuni. Ya kan dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mirip tapi redaksinya sedikit berbeda gitu Ustaz. Tergantung nanti ayatnya, ayat berapa, surah apa kan gitu. Ya, kayak yang kita hafal aja dah. Kalau di wal asri kan watawasau bis sobri watawasau bil haq, terbalik. Watawasau bil haq watawasau bis sobr. Tadi di surah Balad watawasau bis sobri watawasau bil marhamah. Kayak gitu. Watawasau bis sobri watawasau bil marhamah. Ulaika hum. Ulaika ashabul maimanah. Terlalu lagi biasanya ulaika hum khairul bariyah. Keder. Ini di surah Al-A'raf pakainya waritu alkitabah Ustaz. Bukan adu sholat wa tabu syahwat, itu lain lagi nanti. Nah tuh. Maka Allah menyebutnya dengan sebutan kholpun, generasi yang buruk. Orang-orang terburuk di antara manusia karena mereka diberikan tuntunan berupa kitab suci, tapi mereka kesampingkan tuntunan itu. Sholatnya enggak ngikutin tuntunan, semuanya enggak ngikutin tuntunan. Tapi yang diikutin kenikmatan dunia. Pokoknya yang penting kita mah hidup di dunia udah enak. Masalah ibadah mau bodo amat dah. Udah sholat yang penting sholat, puasa yang penting puasa. Mudah-mudahan ntar kita diampunin, kan gitu ujungnya ngomongnya sayughfaru lana. Itu namanya orang yang memiliki harapan palsu, ar-raja'ul kadhib. Jadi lawanannya roja karena ini ya. Umniyah. Bukan lawanan. Bukan lawanan. Ada rojak yang benar, ada rojak yang salah. Rojak yang benar itu sebutannya rojak, kalau yang rojak yang salah sebutannya umniyah. Sama-sama berharap. Cuma kalau orang yang betul-betul berharap sesuai dengan apa yang dia kerjakan, harapannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kayak tadi tuh, punya niatan pengen umroh, udah nabung dari sekarang. Itu namanya rojak tuh, harapan. Nah, pengen umroh tapi nabung kagak, punya duit kagak, ngikut arisan kagak, itu angan-angan namanya. Itu umniyah. Nah, kayak tadi dah yang dia bilang pengen beli mobil, duit kagak, kerjaan kagak. Qala Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, tolabul jannati bila amalin dzambun minal dunubi, wartija'us syafa'ati bila sababin nau'un minal gururi, wartija'u rahmatin man la yuta'u jahlun wa hamkun, wartija'u rahmati man la yuta'u jahlun wa hamkun. Syekh Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu mursyid thariqah kita ya, TKN, Syekh Ma'ruf al-Karhi. Beliau berkata, tolabul jannati bila amalin dzambun minal dunubi. Keinginan untuk masuk surga tanpa diiringi adanya perbuatan itu merupakan perbuatan dosa. Itu merupakan sebuah dosa. Kemudian pengennya masuk surga cuma sama ibadah ogah, itu dosa udah. Mantap.
Wartija'us syafaati bila sababin, dan mengharapkan syafaat tanpa adanya sebab, nau'un minal gururi, itu termasuk tipu daya. Pengen ngarepin syafaat dari Rasul, ngerjain sunnah yang disenengin Rasul kagak, banyak sholawat kagak, ngikutin ajaran Rasul kagak, itu tipu daya, ketipu tuh orang. Apa tuh? Wartija'u rahmati man la yuta'u jahlun wa hamkun, dan mengharapkan kasih sayang dari zat yang tidak kamu taati, itu kebodohan dan kedunguan. Pengen dapat kasih sayangnya, pengen dapat cintanya, tapi setiap kali dia nyuruh kagak kita patuhin pisan, itu kebodohan. Bini pengen disayang sama lakinya, disuruh tibang disuruh nyeduh kopi aja kasih ogah, itu mah namanya kebodohan dan kedunguan. Apa mau? Murid pengen disayang sama gurunya, tapi asal disuruh-suruh ngerengkal mulu, itu kebodohan dan kedunguan. Ya kita ngarepin kasih sayang Allah, tapi setiap Allah merintah kagak pernah kita taatin, nah, itu jahlun wa hamkun. Itu. Apa Ustaz? Jelas sudah. Dan lagi kan kemarin baru kita baca itu di malam Jumat, yang namanya cinta itu perlu pembuktian. Kalau kita emang pengen masuk surga, ya tentunya ada perbuatan yang kita kerjakan sehingga perbuatan itu menyebabkan kita masuk surga. Kalau kita ngarepin sahabat Rasul, ya tentunya ada yang kita kerjain. Nggak bisa kita ngarepin sahabat tanpa sebab, nggak bisa. Harus ada sebabnya. Apa karena banyak sholawatnya, apa karena banyak amalan sunnahnya yang disenengin sama Rasul, ngikutin tuntunan Rasul. Itu ngarepin sahabat doang, tapi sebab-sebabnya nggak dikerjain. Itu ketipu namanya. Apa namanya? Kadang-kadang kita mengerjain, cuma nggak sesuai tuntunan, itu masalahnya. Kalau kata Buya ibaratnya kayak orang datang ke dealer motor bawa duit 5.000. Pak, saya mau beli motor Pak. Punya duit berapa Pak emangnya? Ini ada 5.000 gitu. Mengerjain, cuma kadang-kadang nggak sesuai. Pengen sih masuk surga, cuma sholatnya bugono, asal-asalan. Puasanya ya bugono, cuma nahan lapar sama haus doang. Sedekah ya bugono, asal mau, nggak sesuai sama ketentuannya. Gitu. Zikir orang-orang 1.000, dia mau 3 kan begitu. Udah yang 3 loyo lagi zikirnya. Kadang-kadang ngerjain, cuma nggak sesuai sama tuntunannya. Sama aja itu, bukan roja juga. Kemudian kalau pengumuman bulan-bulan kita dapat kesempatan, semua ini nggak cocok nih. Iya, ngayal namanya, angan-angan. Ayo kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ngerjain sunnah kagak, baca banyak sholawat kagak, kan begitu. Lalu ngarepin syafaat dari mana sebabnya? Bila sababin.
Makanya perbaiki lagi ibadah kita. Semua, baik yang ibadah mahdo atau yang goir mahdo, baik mau itu yang ibadah pribadi atau ibadah sosial, perbaiki lagi. Karena kalau kita perbaiki itu berarti kita ngarepin ridho Allah, emang beneran ngarep, bukan cuma sekedar angan-angan doang, bukan cuma sekedar omon-omon doang. Kalau emang pengen punya usaha, buka warung, ya kudu siapin modalnya yang sesuai. Jangan sampai kayak Bang Imam, buka warung modal linggis doang udah. Pokoknya semuanya ya, semuanya yang namanya harapan itu, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia, yang namanya harapan itu ya harus diiringi dengan perbuatan. Kita pengen jadi orang yang sukses di dunia, ya harus ada perbuatan yang kita kerjakan. Apa perbuatannya? Apa punya usaha, apa kerja dengan sungguh-sungguh, apa dagang, apa jadi petani. Wah, semuanya harus ada usahanya. Makanya waktu kita baca kitab Nashaiul Ibad, hukumnya haram kita mendoakan orang untuk jadi orang kaya tapi nggak ngasih modal. Gua doain ya biar lo jadi orang kaya, tapi nggak ngasih modal apa-apa. Itu haram hukumnya. Ya, karena cuma angan-angan jadinya, bukan lagi roja. Kalau nggak ada orang kudain ya biar sehat, ya kudu dianterin ke rumah sakit dan berobat, baru tuh ngedoain orang sehat namanya. Apa gimana? Hah? Ya iya, harus diiringi dengan perbuatan, bukan cuma sekedar ngomong doang. Apa Sarif? Emang gua. Maka saya minta doain aja, minta doain biar umur saya berangkat umroh, minta doain. Karena kalau nggak doain kudu ngasih modal. Karena tadi semua hal, mau itu yang berkaitan dengan akhirat, mau itu yang berkaitan dengan dunia, yang namanya harapan atau cita-cita kita ya harus diiringi dengan perbuatan. Kalau nggak diiringi dengan perbuatan, namanya angan-angan, cuma ngayal doang. Ya, itu kebanyakan kita salahnya di situ, ketipunya di situ. Dah jam 12, terus ini nih. Yai, nambahin Yai, cukup. Susah tadi kali, Pak Ketua, nambahin nggak? Cukup. Ingat tuh ya, yang namanya harapan tentunya harus diiringi dengan perbuatan. Kalau nggak ada perbuatan yang kita kerjakan, tiba-tiba lagi ngarep, itu bukan ngarep namanya, bukan roja namanya, angan-angan, itu ngayal. Apa Ustaz? Umniyah. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.